wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala Hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Hingga hari ini kita telah menunaikan ibadah Ramadan, khususnya berpuasa sampai hari ke berapa Bapak Ibu? 5 nggih. Alhamdulillah, berarti botone kurang pirang dina iki. Waduh, sesuai nggih. Alhamdulillah pula sonten menika bisa kempal bersama-sama dalam rangka pengajian buka bersama. Jadi ada pengajiannya dan insya Allah nanti kita akan berbuka tepat pada jam berapa Mas Berlin? Maghrib. Iya, jamnya 5.36. Oh, sesuai banget ini. Oh, ngerti ya, tekone jam 5:30 ketipas. Sholawat serta salam kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia akan ajarannya, dan mudah-mudahan kita juga menjadi pengikut yang setia pula. Buktinya kenal tidak kenal, langsung tidak langsung, sore hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia Masjid Al-Huda, Ngadimulyo, Yogyakarta, Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan janji saya, mestinya akan saya lanjutkan di pengajian rutin malam Jumat Kliwon. Di lalang Mas Berlin nyuwun jadwal buka bersama, maka bisa saya ajukan materinya melanjutkan materi kajian rutin bulanan. Kemarin terakhir sampai apa Bapak Ibu materinya? Ya lali ya. Terakhir saya menyampaikan materi tentang amalan-amalan yang dapat dilakukan menjelang tidur. Kelingan betul? Alhamdulillah kelingan. Ning pun diamalke betul? Oh insyaallah abot nggih. Jane penak karo turu. Kemarin saya mengajak Bapak Ibu berpacu, berlomba dengan saya. Hasilnya monggo nanti dirasakan sendiri-sendiri. Sore hari ini di waktu yang sangat singkat saya akan menyampaikan amalan-amalan selepas tidur. Amalan apa saja yang dapat dilakukan selepas tidur? Tentu tidak akan lepas dari amalan-amalan sebelum tidur. Jadi memang betul-betul direncanakan selepas tidur akan mengamalkan apa? Direncanakan ketika menjelang tidur. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali posisi kita di hadapan Allah. Seperti yang saya sampaikan kemarin yang namanya achievement, posisi yang seharusnya kita itu di mana?
Kalau kita lupa dengan posisinya, mari kita posisikan kembali. Setelah tahu posisinya, mari kita tingkatkan kualitas kita pada posisi kita masing-masing. Posisi kita di hadapan Allah ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah enggan menciptakan manusia, tetapi Allah akhirnya menciptakan kita kecuali dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai bentuk peribadatannya, termasuk tidur. Bapak Ibu, kita sudah sepakat barangkali tidur itu nilainya 0, netral, objektif. Tetapi di bulan Ramadan bisa bernilai positif, bisa mendapatkan pahala, bisa dinilai ibadah daripada ngerasani tonggone, hibah, membicarakan hal-hal yang tidak perlu, fitnah, sering bohong kaya Elsa. Nah, Elsa apal kabeh nggih. Kabeh dihapusi, Nino dihapusi, Ibu Karina dihapusi, Pak Suryo dihapusi, Aldebaran dihapusi. Sing guyu berarti sering nonton. Jangan khawatir Bu, ini buka bersama saya hanya sampai setengah 6, tidak mungkin sampai jam 8. Mangke orang nonton Elsa. Nah, nonton Elsa pengennya tak banting TV-nya ini. Nah, ini kok jenenge baper nih. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mencoba mengolah, menjadikan tidur yang tadinya nilainya 0 tidak hanya bernilai positif untuk menghindari perbuatan yang maksiat, tapi coba kita jadikan tidur yang nilainya nilai jihad, sehingga kalau kita mati, matinya mati syahid. Bagaimana caranya? Mari Bapak Ibu kita coba mencermati, mengelola tidur bagaimana agar menjadi bernilai jihad dan matinya mati syahid. Jadi harus betul-betul sadar dan direncanakan tidurnya, tidak asal tidur. Kita seringkali jujur saja mungkin tidurnya tidur tertidur. Karena nonton Liga Champion ngantuk tertidur, apalagi jagoannya kalah. Bayern Munchen kalah karo, wah pura-pura orang ngerti. Terus tertidur. Nonton Jodoh Wasiat Bapak ngerti-ngerti tertidur. Nonton Putri untuk Pangeran ngerti-ngerti tertidur. Nah, itu namanya tidur tertidur, tidur yang tidak direncanakan. Maaf Bapak Ibu, itu tidak bernilai jihad. Dan kalau kita mati, matinya bukan mati syahid. Walaupun dulu ada yang berpendapat, tidak perlu saya sebutkan namanya, orangnya sudah meninggal, Profesor Doktor titik-titik dosen UGM, itu tidur yang menyehatkan. Jadi tidur yang sehat bukan lama tidurnya. Mohon maaf deh, kita seringkali terdoktrin dengan waktu lamanya tidur minimal 8 jam itu sehat. Kalau saya pikir-pikir rugi sekali Bapak Ibu. 8 jam itu kan sepertiganya satu hari dari 24 jam. Berarti sepertiga umur kita. Kalau umur kita 60 berarti tidurnya 20 tahun. Lama sekali, mubadir Bapak Ibu. Padahal kalau kita bercermin kepada para nabi, seperti yang saya sampaikan kemarin, Nabi Adam yang umurnya 960 tahun, itu usia dakwahnya nggih 750 tahun, itu dakwahnya. Kalau 960 kurangi 750 kan tinggal 210. Terus tidurnya kapan Nabi Adam itu? Apalagi uzlahnya, kemarin saya sudah juga menyampaikan,
achievementnya, AMT-nya, uzlahnya itu 500 tahun sendiri. Beliau bersama Hawa di tempat yang berjauhan sama-sama mohon ampun kepada Allah. Sehari-harinya tiap saat selama 500 tahun hanya menangis saja. Dan yang dia baca, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Kita yang mungkin sehari dosanya 20 kali, kayaknya kok berat sekali ya membaca ini walaupun 1 kali. Padahal harusnya lebih dari Nabi Adam. Adam hanya menyentuh buah huldi, hukumannya 500 tahun. Dipisahkan dengan istrinya yang dia baca, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiap saat, setiap hari sambil menangis. Nabi Idris juga begitu. Beliau diangkat menjadi rasul di usia 82 tahun. Uzlahnya 82 tahun. AMT-nya 82 tahun. Entah berapa usia untuk dakwahnya. Begitu pula Nabi Nuh yang usianya 1700 tahun. Usia dakwahnya saja 750 tahun. Entah tidurnya jam berapa jam dalam sehari. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan setuju, mari kita kurangi waktu tidur. Kenapa? Karena kita berpacu dengan umur, berlomba dengan waktu. Tidak tahu siapa di antara kalian, di antara kita yang duluan dipanggil Allah. Tidak pandang usia. Bisa jadi saya yang lebih muda daripada jenengan, Bu. Mungkin yang dipanggil duluan malah jenengan, saya belakangan. Atau mungkin saya carry duluan jenengan, kan nggak tahu. Maka kita berlomba-lomba melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa dilakukan di luar tidur. Termasuk ketika tidur, bagaimana kita beramal di dalam tidur. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, biar bernilai jihad. Bapak Ibu, ada satu teorinya tidak terkenal di Amerika, apalagi hasilnya sangat menakjubkan, sehingga teori ini sekarang dilarang di Amerika, tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena anak-anak kecil seusia 12 tahun pola pikirnya sama dengan profesor. Ini kan sangat berbahaya ini. Mentalnya belum siap, akhlaknya belum terbentuk, tapi pikirannya seperti profesor. Apa yang terjadi? Main-main senjata, main-main nuklir, video-video HP untuk berbuat kejahatan. Karena pikirannya memang seperti profesor jenius, tapi akhlaknya belum terbentuk. Yaitu memang satu kesalahan, kelemahan dari teori itu. Namanya teori Clones. Teori ini sudah lama sekali Bapak Ibu. Saya pun baru teringat ketika akan menyampaikan ini. Dulu sering saya sampaikan ketika saya kuliah, dan terlupakan seiring dengan pertukaran waktu dan pergeseran masa. Ini saya ingat kembali, maka saya perlu menyampaikan. Yang sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah sering melakukan, sudah sering mempraktekkan, cuma mungkin tidak tahu teorinya. Padahal ada teorinya. Teori ini awal mula diuji cobakan di asrama. Tidak perlu membutuhkan banyak anak kecil, sekitar 10 sajalah diasramakan. Anak-anak kecil itu. Teori Clones namanya. Mungkin penemunya namanya Clones. Seiring dengan munculnya teori cloning. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teori cloning, teori reproduksi manusia, membuat duplikat manusia dengan cara cloning. Di HP juga ada membuat cloning, WA juga ada. Kalau membuat manusia dengan cara cloning, jujur saja Bapak Ibu, saya tidak suka. Saya tidak setuju membuat manusia dengan cara cloning. Saya lebih suka dengan cara kelonan. Godong guyu batal mangke puasane.
Nah, ini namanya teori belajar Clones. Hasilnya menakjubkan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Silakan nggih kalau mau dipraktekkan. Di masjid sini boleh, di rumah boleh. Tidak harus mengumpulkan cah 10 anak dhewe ora apa-apa. Kalau saya terjemahkan Bapak Ibu, teorinya namanya belajar ketika tidur. Jadi ketika tidur belajar. Caranya Bapak Ibu, ketika putrane jenengan nopo putune lah. Ini yang di asrama juga seperti itu. Ketika anak-anaknya tidur, ini gurunya membacakan buku. Tidak masuk akal memang, mau lagi tidur kok dibacakan buku. Tetapi hasilnya sangat luar biasa. Jangan kaget Bapak Ibu kalau tiba-tiba putrane jenengan atau mungkin panjenengan pernah lihat tetangga anak tetangga cah cilik kok ngomongnya kasar-kasar, iso bentak-bentak wong tua, sing ngajari sopo. Jangan dikira, mungkin pernah mendengar orang tuanya padu, atau mungkin lihat televisi sing isine wong do padu, ketoke cah cilik ora dong, tapi merekam Bapak Ibu, jangan dikira. Dan itu akan keluar setelah sekian tahun lamanya, maka panjenengan kaget, lho kok iso ngomong sing ngandani sopo, padahal ana sing ngajari. Itu yang namanya long term thinking, berpikir jangka panjang. Jadi informasi yang masuk ke dalam anak-anak itu direkam dulu, disimpan dalam waktu yang lama, nanti pada saatnya keluar. Itu ada teorinya, silakan kalau mau dicoba. Kalau di masjid ini nggak bisa, di rumahnya masing-masing lah, anak-anaknya sendiri dicoba. Ketika tidur dibacakan buku, diberikan pelajaran atau diceramai. Informasi yang positif, jangan negatif. Kalau negatif bisa, kenapa tidak yang positif? Yang positif saja. Saya pun pernah mencoba Bapak Ibu, tapi diri saya sendiri, bukan anak saya. Tadinya saya ragu, tetapi karena saya merasakan sendiri, bahkan orang lain pun merasakan hasilnya, akhirnya saya berani mengatakan ini betul-betul satu teori. Saya masih ingat Bapak Ibu, harinya hari Kamis. Saya harus ujian 2 mata pelajaran, besok pun harus ujian lagi, maka saya harus belajar keras dan belajar cerdas. Saya belajar membaca buku sampai tertidur Bapak Ibu. Nah, di mimpi saya Bapak Ibu, saya belajar, mempelajari, membaca, menghafalkan soal-soal. Apa yang terjadi Bapak Ibu, besoknya ketika ujian soal yang keluar sama persis yang saya baca ketika mimpi. Maka ujian yang harusnya jam 8 keluar jam 12, 4 jam ujiannya dulu Bapak Ibu, saya jam 10 sudah keluar. Udah tahu jawabannya semua? Dapat bocoran? Iya, tapi lewat mimpi. Siapa yang memberikan? Saya yakin yang memberikan Allah. Rezeki toh Bu? Saya tadinya ragu, tapi ketika saya coba lagi ternyata bisa. Bahkan teman lain, kepala sekolah SMK Muhammadiyah 24 itu mencoba, bisa. Wah, ini berarti memang ada teorinya. Nah, ternyata saya menemu namanya teori Clones. Dan di dalam Islam Bapak Ibu jangan kaget, itu namanya teori belajar ketika tidur. Apa sih? Tahajud Bapak Ibu. Kalau saya terjemahkan lagi, belajar ketika lelah. Tentu teori ini banyak yang tidak setuju. Saya juga pernah presentasi di hadapan Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Guru juga nggak setuju. Karena teori saya ini namanya teori belajar ketika lelah, ketika letih. Orang biasanya bisa belajar kalau fresh, segar, habis mandi, habis makan. Belum tentu. Siapa tahu habis makan malah ngantuk, kemlakarem. Ada itu teori namanya teori gustatif ya. Jadi teori gustatif itu mengatakan orang bisa belajar kalau ada kemilan. Saya pun pernah mencoba Pak Ibu, ngemil wareg agak sinau. Jadi dulu kebiasaan saya Bu, kebetulan rumah saya depan pasar. Saya dulu ke sinau kalau tuku tape 2 kilo. Tapangan sih tahu potongnya pelanas, agak sinau. Tapi nggak tahan lama, ngerti-ngerti ngantuk, turu, kemlakarem. Nah, berarti teori ini ada kelemahan. Saya membuat teori sendiri namanya teori belajar ketika letih. Jadi begitu lelah, letih,
kita pasrah kepada Allah. Allah yang nanti memberikan hidayah, memberikan inspirasi itu. Jadi inilah rahasia tawakal, pasrah kepada Allah. Kita betul-betul sudah ikhtiar sampai capek betul, Allah yang memberikan energinya, energi belajar. Ini namanya belajar ketika lelah, belajar ketika letih. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Di dalam ilmu bela diri pun seperti itu. Ini terpaksa cerita kebatinan nih Bapak Ibu. Saya juga dulu pernah ikut belajar tenaga dalam itu di Padepokan. Dan seringkali ketika latihan ada kedatangan musuh dari padepokan lain. Jadi kayak film kungfu Mas Berlin, Bruce Lee pas latihan ada musuh. Saya pun kedatangan musuh dan tiba-tiba menyerang. Waktu itu saya baru tingkat 4, musuh saya tingkat 7. Jelas saya kalah ilmunya. Tapi ketika bertarung saya menemukan rumus sendiri. Rumusnya itu tadi, la haula wala quwata illa billah, sasrakan pada Allah ya. Walhasil alhamdulillah selamat. Itu dulu nggih zaman nom-noman saya itu namanya berkelahi udah biasa itu. Sekarang nggak bisa, menang kalah cekal polisi. Apalagi guru, wah isin, guru gelut orang muridnya wah cekel, menang isin-isin kayak kalah tambah isin. Itu teorinya Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Maka tidur yang bagaimana Bapak Ibu itu harus dipersiapkan sejak menjelang tidur. Jangan sampai tidurnya tidur tertidur. Monggo kalau kemarin amalan sebelum tidur dimulai dari berwudu dulu, kemudian kalau sempat membaca Quran, membaca zikir, wirid kemarin sudah saya sampaikan nggih. Nah, sekarang tidur yang kita akan bangun jam berapa memang harus dipersiapkan dulu. Mohon doa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Kenapa seringkali tidur kesiangan? Itu bukan salah Allah, Allah sudah membangunkan, cuma kadang kita nggak sadar atau kita malah kembali lagi ke peraduan. Pernah boten Bapak Ibu mimpi buruk? Pernah nggih? Itu Allah cara membangunkan kita. Mentangi niku lho. Turu dioyak kiri nate mboten. Napa dioyak debt kolektor? Ketoke gembrobyos keringetan nglintek jebul ngimpine dioyak kiri. Apa kejepit rel sepur arep ketabrak. Itu kan mimpi buruk nggih. Mimpi perang dilalah ketusuk. Itu sebenarnya cara Allah membangunkan kita biar bangun. Tapi kadang kita nggak sadar, mau kecok apa neng kamar mandi terus balik maneh orang tangi. Padahal itu panggilan Allah. Atau lewat ayam berkokok jago, itu yang bangunkan malaikat itu. Jadi memang ada hadisnya Bapak Ibu, ketika ayam berkokok jago keluru itu malaikat datang membangunkan kita. Tapi nek malaikat langsung bukai Mas Berlin, aku ditenan, maka lewat jago. Jago nggih, malaikat itu. Ya. Tapi kalau anjing, mohon maaf, itu setan. Nih. Jadi kalau anjing apa jegot, apa kaya serigala suaranya itu berarti setan. Kalau jago itu berarti malaikat. Itu bisa, itu memang tanda itu. Tidak ada alasan tidak bisa bangun malam sepertiga malam Bapak Ibu, apalagi sekarang teknologi modern, hampir semuanya punya HP, bisa disetel alarmnya jam berapa. Aku orang di HP ya wes, orang di HP rapopo, sebelum tidur silakan minum air putih 10 gelas, mesti tangi. Nek nganti ngompol orang tangi kebangetan. Itu yang tarik murah meriah. Itu terpaksanya Bapak Ibu. Tapi kalau mau bernilai ibadah, maka jangan lupa menjelang tidur berdoa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu pula ya Allah aku mati. Jadi kalau nanti bablas meninggal dunia itu urusannya Gusti Allah.
kalau kita mau nyalakan salah engkau, ya Allah salah aku dimatikan, nggak ada urusan. Yang penting izin dulu, hidup dan matinya kita pasrahkan kepada Allah. Ini kan kayak perang. Maka dengan membaca doa sebelum tidur, tidurnya kita Bapak Ibu bernilai jihad. Karena berperang, di dalam tidur kita berperang. Kemudian setelah bangun kita berdoa, apa tuh Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati, dan kepadanya lah kita akan kembali. Bapak Ibu, ini doa bukan main-main. Doa bangun tidur tidak boleh dibaca sembarangan, harus benar-benar sadar. Coba saya tanya, ketika panjenengan bangun tidur, apa yang dilakukan dulu? Langsung berdoa? Jangan, kita itu belum sadar. Kalau dulu sih ada lagunya, bangun tidurku terus toneng geblat. Itu berarti tidurnya awan, tanginnya awan, mandi mungkin iso. Ane jam 2 bengi adus. Jangan dulu. Ya, wajar sajalah alami klisa-klisi. Lihat kanan kiri merem melek. Ojo cocok-cocokin Bu, ini tangannya mungkin reged loh Bu. Apa yang kita lakukan ketika tidur nggak sadar, siapa ngerti? Udek-udek ngopo ini. Siapa tahu najis, jangan dulu. Nanti kalau sudah kira-kira 15 menit apa 10 menit, nah setengah jam ketoknya kesuwen nih kan. Ini tak tebak, biasanya nyekel HP dikit nih. HP-nya disanding. Ya, boleh sih HP ya, tapi nanti Bapak Ibu, tergantung kita menggunakannya buat apa ini. Nah, setelah benar-benar sadar baru membaca doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bapak Ibu, saya ulangi artinya nggih. Ini enggak main-main artinya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah mati. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya kita sebenarnya diberi kesempatan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah untuk memperbaiki amalnya. Amal yang telah lalu, yang dilakukan sebelum tidur, sekarang bangun tidur harus diperbaiki. Itu karepe Gusti Allah niku ngaten. Jadi kalau amalan kita sama dengan kemarin, rugi Bapak Ibu. Apalagi lebih jelek, celaka. Misalnya sehari sholat 5 waktu, iso jamaah mung maghrib, seminggu jamaah mung maghrib terus, kemudian minggu berikutnya tetap maghrib terus, orang nambah-nambah, itu namanya ajeg. Itu rugi Bapak Ibu. Apalagi dadi ora jamaah, itu rugi. Harusnya meningkat, seminggu jamaah mung maghrib, tingkatkan tambah isya, seminggu posesasi baru tambah subuh, meningkat namanya, tambah lagi duhur, tambah lagi asar. Jadi dalam 5 bulan sudah bisa sehari jamaah 5 kali. Tingkatkan lagi jadi imam, orang makmum terus ya. Mulai imam duhur dulu, sing macane ora ketara, jadi orang ngerti ora ketara ya. Ada peningkatan. Karena sekali lagi kita berpacu dengan waktu, wal asri, demi waktu. Kita sudah divonis oleh Allah sebagai orang yang rugi. Innal insana lafi husrin, rugi. Kecuali 4 golongan yang tidak merugi. Siapa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, orang yang mau beriman, orang beriman yang mau beriman. 1.
Yang beramal soleh. 2. Yang selalu mengajak kebaikan dengan cara kebaikan. 3. Yang mengajak kebaikan dengan kesabaran. 4. Ini golongan yang insya Allah tidak merugi. Allah ingatkan ketika kita bangun tidur dengan bacaan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka Bapak Ibu beruntung kalau yang pernah merasakan pendidikan di pesantren, insya Allah diajarkan secara intensif. Kalau yang tidak sempat di pesantren, mungkin karena sekarang pesantren mahal-mahal, belajarlah mandiri di rumah masing-masing secara intensif. Gunakan prinsipnya Nabi Idris yang kemarin sudah saya sampaikan. Apa prinsipnya? At-ta'allumu fi shighari kan naqsi alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sulitnya bukan main ngajari cacilik, tapi besok setelah besar hasilnya sangat membanggakan. Atau pakai prinsip jarib walahid takun arifa. Cobalah, amatilah, biasakanlah kita menjadi pandai karena terbiasa. Saya kemarin jadi penguji ujian presentasi berbahasa Inggris kelas 12 SMK. Karena pengujinya saya membuat standar minimal 5 menit. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Ono sing orang ati sak menit macet, age 2 menit macet. Kenapa saya tanya? Belum pernah Pak. Nah, karena belum pernah. Coba kalau dilatih sejak awal, dibiasakan jarib walahid takun arifah, pasti lancar. Saya pertama kali ceramah Bapak Ibu itu SMP kelas 1, saya masih ingat. 5 menit. Ketoke suwi banget niku waktu gembrobyos. Apalagi di hadapan saya ada Ustadz Zainal Mutakin. Dulu ada Ustadz Kondang itu. Paling 5 menit dulu kelihatan lama, padahal cuma sebentar nih. Tapi karena terbiasa, apalagi saya juga dulu pernah jadi marbot Masjid Al Hasanah Pringgo Kusuman. Sering go tumbal, Ustadz ora teko kon ganteni. Alhamdulillah hasilnya saya bisa. Karena terbiasa. Maka kalau Bapak Ibu membiasakan secara intensif, nanti hasilnya menakjubkan. Hasilnya seperti apa? Jangan tanya saya, nanti dirasakan sendiri. Minimal cobalah 6 hari atau 1 minggu atau 40 hari sudah bisa dirasakan hasilnya. Coba saja Bapak Ibu, dicoba dulu ya. Dibiasakan, dikulinake. Mau jam berapa? Monggo. Tapi yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Nah, begitu bangun malam sepertiga malam yang terakhir, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Tadi sudah nggih, berdoa nggih. Nah, setelah berdoa Bapak Ibu disunahkan mandi. Tidak wajib nggih, tapi sunnah. Jadi nek ora kuat adem ora usah adus. Apa nganggo banyu anget ya? Jangan air panas. Nggak boleh melodok mangke. Banyu anget sing nganggo shower ya monggo. Nah, sekarang persoalannya ajeng sholat teng masjid napa teng griya. Kalau hadisnya sih di masjid Bapak Ibu berjamaah subuh. Tapi sekarang untuk alasan ya karena pandemi, karena corona, anjuran pemerintah sholat di rumah. Ini ketahuan jenengan pun jelas teng omah nggih, saniki dadi teng masjid. Nggih nggih. Tenane. Napa mergo takjil? Ini pasar Ramadan teko mboten iki. Mugi-mugi mboten nggih. Mugi-mugi mboten. Kula wingi lewat jalan Taman Siswa ramai banget do antri, jebul antri takjil iki. Ya enggak apa-apalah. Memang mungkin baru seperti itu. Bapak Ibu, ini ada rahasia lagi nih. Allah sendiri sudah menyampaikannya. Sangat masyhur sebenarnya. Barang siapa
menunaikan sholat sunnah fajar, maka pahalanya lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa Bapak Ibu, dunia dan seisinya itu tidak apa-apanya bila dibandingkan dengan pahala orang yang melakukan sholat sunnah fajar. Apa sih sholat sunnah fajar? Sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, dilakukan setelah adzan, sebelum qomat. Jadi kalau belum adzan, kalau mau sholat sunnah, ya sholat sunnah yang lain. Jangan yang qobliyah dulu, jangan fajar dulu. Mungkin sholat hajat, mungkin sholat tobat, mungkin sholat istikharah. Nek sholat istisqa sampun nggih. Mosok harus udan. Nek sholat jenazah nggih sampun ora ana jenazah. Ya hanya itu aja lah. Nah, kalau diniatkan akan berangkat ke masjid Bapak Ibu, disunahkan yang putra, yang bapak-bapak memakai wangi-wangian. Disunahkan. Ya. Atau orang Jawa bilang minyak wangi nyong-nyong, sing baunya menyengat. Tujuannya apa? Biar tidak ada perempuan yang terpesona melalui ngokabe membune kok nyong-nyong. Matur nuwun, terima kasih. Saat ini kok pitu Mas Bani? Ya, piro pitu apa 6? Oke. Kalau ibu-ibu tidak disunahkan memakai wangi-wangian. Jadi orang minyak wangi tidak apa-apa. Disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Tidak harus termahal Bapak Ibu, tidak harus terbaru, tapi yang terbaik. Bapak-bapak, kalau panjenengan Bu, disunahkan memakai rukuh dari rumah. Disunahkan ya. Jadi nganggo neng masjid ya ora apa-apa, tapi disunahkan memakai rukuhnya dari rumah. Dilala listriknya mati, jam 3 mangkat neng masjid mlakune jinjilan, dikira pocong. Malah aman to nih. Itu kalau mau ke masjid Bapak Ibu. Misalnya masih di rumah, kemudian terdengar adzan, ingin ke masjid tapi masih di rumah, coba saya tanya, mau melakukan sholat apa dulu? Kalau masih di rumah gampang, ya sholat sunnah qobliyah dulu kan bisa. Tapi kalau sudah sampai masjid, nah ini kan ada sunnah yang lain, namanya sunnah tahiyatul masjid. Teman saya dari pondok pesantren, mana kemarin saya lupa, itu malah ada sholat sunnah yang lain, namanya sholat sunnah syukur wudhu. Ada nggih? Alhamdulillah. Pun Bu, sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami lanjutkan. Mari kita sama-sama batalkan puasa dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo dipersilakan berbuka, sekaligus saya tutup nggih. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.